Ternyata benar ya, orang yang baik itu akan lebih duluan pulangnya daripada kita. Yogi, Bang Rivaldo, dan beberapa teman-teman dekat aku yang udah pulang duluan. Seandainya mereka masih ada, mungkin mereka bisa menyaksikan dan mereka semua pasti support dengan apa yang aku lakukan saat ini. Aku pengen cerita tentang Yogi, tapi di dalam cerita ini aku juga akan bahas Bang Rivaldo. Kalian tahu kan, Bang Rivaldo ini dulu aku temui saat aku duduk di bangku sekolah menengah pertama. Yogi itu dulu gak punya banyak teman karena dia tuh suka insecure sama dirinya sendiri. Lalu kadang suka gak beranian untuk gabung sama teman-teman yang lainnya. Tapi aku, Fajar, Wahyu, dan teman-teman aku yang lainnya sebenarnya ya santai-santai aja. Mereka ya menerima aja kehadiran Yogi itu seperti apa. Cuman kadang ada kalanya dimana kita tuh pernah dimarahin sama bibinya si Yogi ini. Katanya kita ini temen yang menjerumuskan, temen yang gak baik. Jadi teman-teman yang lainnya kadang suka malas ngajakin Yogi main karena takut berurusan sama keluarganya. Dan di situ Yogi tuh kayak ngerasa sendiri. Tapi aku nggak masalah sih. Aku walaupun pernah ditegur sama pamannya, sama bibinya, tapi aku tetap ajak main sih. Karena aku nggak mau ngelihat Yogi itu sedih. Dia udah kehilangan banyak orang dalam hidupnya, dan aku gak mau dia juga kehilangan aku dalam hidupnya. Sebagai seorang sahabat, aku, Fajar, selalu support apapun yang Yogi mau. Saat itu ada suatu kejadian dimana pada saat itu kampung aku sedang lagi ada musim namanya musim durian. Dimana pada saat itu musim durian itu semua durian yang ada di kampung itu berbuah. Baik itu yang punya pohonnya ada di rumah itu, ataupun yang pohonnya itu liar, tumbuh di tanaman liar gitu. Yogi itu suka berpetualang ternyata. Dia itu anaknya berani. Dia gak pernah takut. Walaupun tempatnya gelap, tempatnya sepi, kata dia, aku udah sering kok. Bahkan gak merasa takut lagi ketika di tempat kesunyian kayak gini. Padahal itu tempatnya gelap banget. Kalian tahulah, tempat aku merupakan kaki gunung. Di kaki gunung itu pohonnya tinggi-tinggi, termasuk pohon durian. Pohon durian itu kan tinggi-tinggi. Suatu malam kita selesai ngaji. Aku, Fajar, dan beberapa teman-teman yang lainnya ingin pulang sebenarnya. Lalu si Yogi ini tiba-tiba narik tangan kita berdua. Kalian ikut gua. Mau kemana Yogi? Udah, buruan ikut.
Ternyata dia udah nyiapin 3 obor dan dia nyiapin satu apa sih namanya tuh, kayak buat ngebuka durian kalau misalkan dapet. Aduh, aku nggak bisa nyebutin di sini ya, takutnya kena pelanggaran. Ya, sejenis pisau. Lalu saat kita ditarik, aku sama si Fajar bengong doang, kayak kemana ini? Nih, kalian pegang satu-satu. Ini apaan, Gi? Ini obor. Masa lu nggak tahu sih? Ya tapi buat apa? Kita malam ini akan berkelana. Yogi, lu bener-bener aja. Ya kan emang bener. Sekarang itu lagi musim durian. Nanti kita akan cari durian, kita kumpulin, besok kita jual. Kita dapat uang. Tapi kita nanti dimarahin sama orang tua kita. Kagak. Ini baru jam 8. Kita pulang jam 9 atau jam 10 juga gak bakalan dimarahin. Lagian lu juga kan sering nongkrong di rumahnya Fajar. Ya gak sih? Tapi Fajar, udah gak apa-apa, sebentar doang. Nanti kita bagi hasil. Kalau duriannya dapatnya banyak, kita bagi hasil. Tapi durian siapa? Durian banyak. Kalian tinggal puter-puter aja di sini. Di desa kita, pohon durian itu banyak sekali. Ada yang punya orang, ada yang gak punya orang. Jadi nanti kita random aja cari pohon durian mana yang nantinya yang jatuh buahnya kita ambilin aja. Tapi Yogi itu kan gak baik. Alah, gak usah ngomongin gak baik-baik lah. Lagian juga yang punya juga gak bakalan marah ini, kita ngambil satu-satu. Tapi kalau misalkan orang punyanya marah gimana? Ya kita izin aja dulu. Tapi emang bener sih, di kampung aku kalau misalkan kita berkelana nih malam-malam nyari buah durian, itu orang yang punyanya yang ngizinin aja. Karena mereka tuh kayak ya udahlah, rezekinya mereka malam-malam kadang nggak ditungguin buah duriannya. Tapi kalau siang jangan berani-beraninya ngambil, karena orang punyanya pasti bakalan tahu. Dan emang diizinin sih sama mereka semua tuh, kalau malam silahkan, yang mau aja silahkan cari gitu. Kalau nggak pada ngambil ya palingan besok pagi yang punya itu bakalan mungutin hasil duriannya yang jatuh-jatuh kayak gitu. Nah, karena kebetulan malam itu kita bertiga mau OTW, aku sebenarnya kayak agak ragu-ragu gitu. Aku tuh kan sebenarnya tuh agak penakut ya. Penakutnya itu aku takut banget kalau misalkan nyari buah durian kalau jatuh kena kepala metong, nggak ada kesempatan untuk hidup. Dan si Yogi tuh berani banget anaknya. Kalau lu nggak mau di bawah pohon durian, lu nanti tunggunya di pinggir aja, biar kita yang nyari sendiri. Yang penting kalian semua temenin gua. Ya udahlah, tapi gua pegang sama lu Yogi. Tenang, ya udah kalau gitu lu pegangin gua aja. Bener dong. Jadi selama kita dalam perjalanan, aku megangin Yogi, terus Fajar di belakang aku. Terus ya udah, kita bener-bener kayak 1 jam itu berkeliling desa, keliling-keliling desa. Dan itu bukan cuman kita bertiga. Jadi itu kadang kita ketemu sama orang-orang lain kayak, "Woi, habis dari mana kalian? Dapat gak duriannya?" Kayak gitu. Jadi saling ketemu sama warga-warga yang lain gitu, pada nyari durian juga kayak gitu. Nah, waktu itu 1 jam kita muter, kita dapat duriannya itu 5. Duriannya 5 dan itu berat banget. Aku bilang, "Yogi, aku bawanya 1 aja ya." "Iya tenang, gue udah bawa tali kok, nanti gue ikat, gue yang bawa 3. Nah jadi aku 1, si Fajar 1, si Yogi 3 bawanya. Nah terus udah 5 kan, kata dia, kita balik ke base camp dulu yuk. Kalian tahu kan waktu itu kita pernah kejebak di rumah kosong yang ada di depan masjid. Nah dia naro durian itu di situ. Dia bilang itu base campnya dia. Ya udah kita taruh di situ. Udah tahu di situ tuh pernah ada cerita horor gitu ya. Tapi karena kita bertiga, aku tuh kayak ya udahlah berani-beraniin aja. Tapi tuh mataku tuh suka gimana ya, suka ngeliat ke kiri kanan belakang depan kayak gitu, karena gelap, saking gelapnya. Kalian kalau misalkan pernah camping di tengah-tengah hutan, kayak gitulah bayangannya di kampung aku. Itu nggak ada penerangan sama sekali nggak ada, kecuali penerangan dari bintang dan bulan seperti itu. Terus rumah-rumah warganya berjaraknya lumayan jauh.
kayak antara rumah satu ke rumah lainnya tuh kayak 200 meteran gitu. Dan paling penerangannya ya lampu teras rumah orang kayak gitu. Lanjut lagi kan, kita muter-muter lagi. Sampai pada akhirnya aku bilang, aduh capek, ini udah mau jam 10, kita balik aja yuk. Ya baru juga 5, please 1 kali putaran lagi, abis ini baru deh kita pulang. Udah tuh kan, kita percaya aja sama si Yogi ini. Ya udah kan, kita muter-muter, dapat lagi 3, jadi 8 waktu itu. Buah durian itu satunya kalau yang gede tuh dijualnya 17.000, kalau yang kecil dijual 10.000. Terus dihitung sama si Yogi kan, ini kita udah dapat lebih dari 50.000. Nanti kita beli bagi 3. Ntar gue jual deh, ntar uangnya gue kasih ke kalian ya. Ya udah, kita percayain aja sama dia kan. Singkat cerita, udah ada 8 durian di rumah kosong itu, ditaruh di situ, ditutupin pakai kardus. Lalu kita balik. Aku sama Fajar kembali ke rumah masing-masing, si Yogi juga kembali ke rumah. Terus singkat cerita, besokannya si Yogi itu pas pulang sekolah dia bilang sama aku, "Dek, Fajar, duriannya mana?" Loh, kok nanya ke kita? Kan durian semalam ada di situ di base camp. Kagak ada di base camp. Serius? Iya nggak ada. Baru juga gue mau jual, tapi kok udah nggak ada ya? Siapa yang ngambil ya? Kan cuman kita bertiga doang semalam, gak ada orang lain. Serius? Iya gak ada. Jar, lu tahu gak Jar? Kagak. Loh, kemana ya durian kita ya? Kita bener-bener kayak, aduh mana kita gak makan itu durian. Kita pengen jual karena kita pengen uangnya kan, buat bagi 3 buat jajan. Akhirnya pada saat itu, udahlah kita apes tuh bertiga. Terus gak lama kemudian, itu kan waktu itu ada pertandingan juga kan, pertandingan bola, tapi nggak di lapangan dekat rumah Fajar. Pertandingan itu tuh agak jauh dari rumah kita, kayak di pasar. Ada lapangan bola di samping pasar, jadi itu pertandingan di situ. Dan kebetulan aku sebenarnya udah kenal dikit lah sama Bang Rivaldo, karena waktu itu ketemu di warungnya si Fajar kan. Terus aku bilang, ya kita nggak jadi dong nonton bola, padahal hari ini tuh Bang Rivaldo katanya main. Serius? Di mana? Itu di lapangan dekat pasar. Namanya lapangan Pelita. Oh, di lapangan Pelita. Serius loh? Iya. Ya udah deh, gak apa-apa, ntar gue ganti uangnya. Kagak usah lah Yogi, ngapain lu yang ganti uangnya? Lagian juga ini kan kita bertiga. Udah gak apa-apa, ntar uang jajannya kita sisain aja buat pergi ke lapangan gitu. Kita pergi ke lapangan juga nanti. Kalau lu mau, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau lu nggak bisa juga nggak apa-apa. Ntar ya, gue coba tanya sama bibi gue dulu, boleh apa enggaknya. Ya udah, lu tanya dulu deh. Takutnya ntar nggak dibolehin. Yang penting lu kerjain dulu deh tugas lu apa. Udah tenang, gue udah ngarit rumput kok tadi. Jar, nanti kita kesana ya. Ya udah, ntar bareng sama gue aja. Yogi, kalau lu misalkan mau ikut juga, lu nyusul aja pakai motor lu sendiri. Tapi gue harus izin dulu. Iya, lu izin dulu. Biar kalau misalkan lu pergi pakai motor kan gak diomelin. Ya udah deh, ntar gue nyusul ke sana ya. Oke. Nah waktu itu kan kita udah pulang nih. Kita beres-beres. Terus kita mandi. Terus aku makan. Aku istirahat dulu sebentar. Aku tidur dulu. Karena kita janjiannya itu habis sholat asar. Main bola itu sebenarnya mulai jam 3 sih. Mulai jam 3. Tapi Bang Rivaldo tuh kayaknya mainnya di sesi yang keberapa gitu. Jadinya ya masih dapet lah gitu. Aku udah lama banget gak ketemu sama dia. Terus abis itu pas udah jam 3:30 dibangunin sama adek aku kan mau ngaji. Dia bilang, "Kak, katanya mau dibangunin jam 3:30. Ini udah jam 3:30. Kakak mau nonton bola kan?" "Iya, aku mau nonton bola." "Ya udah sono, udah 3:30 aku mau ngaji." Adek aku udah berangkat ngaji. Terus rumah udah kosong. Bapak sama ibu aku tuh belum pulang kerja gitu. Jadi ya udahlah, aku taruh aja kunci seperti biasa di tempat yang bapak ibu aku tahu. Terus udah deh, uang yang dipegang waktu itu aku punya uang 3.000 apa 5.000 gitu. Terus ya udahlah, yang penting ada uang buat jajan. Kalaupun emang mau jajan ya jajan, kalau enggak ya udah aku cuma nonton aja gitu. Yang penting ketemu sama Bang Rivaldo gitu, Bang Valdo. Nah terus aku ke Fajar lah tuh. "Jar, ayo Jar." Ya bentar. Ini gue lagi pakai celana dulu. Oke, selesai lah tuh kan. Fajar siap-siap. Kita izin sama ibunya Fajar dan dibolehin. Kata dia, habis main bola, habis nonton bola langsung pulang. Jangan motor-motoran di jalanan, gak boleh.
Iya. Yaudah, hati-hati di jalan, jangan ngebut-ngebut. Iya. Dek, kalau si Fajar ngebut-ngebut atau ngeselin, dimarahin aja deh. Jadi itu ibunya Fajar itu tuh udah menitipkan si Fajar itu ke aku, karena aku lebih dewasa sih kayaknya dari Fajar cara pikirnya gitu. Lalu udah dia nanya kan, lo bawa uang? Bawa 5.000. Udah nggak usah jajan, uang gua aja ntar jajannya. Lah nggak usah lah, pakai uang gua aja. Udah pakai uang gua aja nggak apa-apa. Uang itu kan buat ngaji ntar malam, ya kan? Kalau tahu sih, ya iyalah gua tahu. Si Yogi gimana? Mau kita susul dulu? Mau kita tanyain dulu? Boleh, kalau misalkan mau ke rumahnya dulu atau ke warungnya dulu juga boleh. Udah tuh kan, kita panggil. Aku panggil kan, Yogi, Yogi, kamu jadi ikutan nonton bola? Yoginya nggak ada di rumah. Oh, Yogi nggak ada di rumah pak. Ya tadi kayaknya pergi sama bibinya. Oh ya udah, nanti kalau Yogi nanya bilang aja kita nunggu di lapangan ya pak. Mau pada kemana kalian? Mau nonton bola pak? Iya, ntar bapak bilangin. Oke, kita pamit ya pak. Aku salam tuh salim lah sama pamannya. Pamannya sebenarnya baik, cuman emang logatnya aja yang kayak gitu, bapak-bapak namanya gitu. Terus aku salim, si Fajar juga salim. Terus kita pergi deh, terus sampai di lapangan udah rame banget orang yang mau nonton, orang yang jualan juga rame. Terus pemainnya juga udah datang, udah pada mulai. Nah terus kita nyari posisi. Kataku, Jar, kita cari tempat yang agak nyaman buat nonton yuk. Ayo. Sebenarnya kan kalau nonton bola di kampung itu tempat duduk itu dikhususkan untuk para tamu, terus para pemain, terus ada ruang ganti gitu, tenda ganti gitu, camp gitulah. Nah terus aku muterin lapangan sambil ngeliat kira-kira ada Bang Rivaldo apa enggak gitu kan. Dan ternyata pas aku muter-muter itu Bang Rivaldo dia udah ada di lapangan. Jadi dia udah main gitu. Terus aku bilang udah kita di sini aja yang dekat sama Bang Rivaldo. Bang Rivaldo tuh nggak tahu kalau misalkan aku datang. Jadi pada saat itu ya udah aku sama Fajar berdiri di pinggir terus sambil ngeliatin main bola. Fajar tuh bener-bener kayak seneng banget. Terus pokoknya woi terus gitu. Tenang gitu. Kalau aku kan emang senangnya sama pemainnya, bukan seneng karena bolanya gitu kan. Aku gak ngerti, bodoh amat mau main bolanya seseru apapun, yang penting aku senang sama pemainnya gitu. Terus gak lama kemudian aku teriak-teriak nama Bang Faldo. Ayo Bang Faldo, semangat Bang Faldo. Tiba-tiba aku dinotis sama Bang Faldo. Tiba-tiba dia ke pinggir. Loh, adek, kamu nonton juga di sini? Sama siapa? Bang Fajar. Semangat Bang Faldo, semangat. Makasih adek. Tiba-tiba dia megang pipi aku. Makasih adek. Terus dia langsung balik lagi ke lapangan. Terus main dengan semangatnya. Kata si Fajar gini kaget. Loh apa? Kata aku gitu. Kok dia megang lu sih dek? Ya iyalah orang dia kenal. Emang lu kenal sama Faldo? Kenal lah. Kenal di mana? Kan waktu itu kan kita kenal main di lapangan dekat rumah lu. Oh iya ya. Tapi emang sejauh itu kenalan lu? Yang enggak sih. Tahu mungkin dia gemes kali sama gua. Sebisanya ya. Kata Fajar gitu, dia ketawa aja. Terus tiba-tiba tuh gak lama kemudian si Yogi datang. Yogi dengan pakaiannya yang ciri khasnya itu celana pendek, pakai pakaian baju oblong gitu, baju-baju yang gombreng gitulah. Terus aku panggil, Yogi, kita di sini Gi. Kita lambaikan tangan. Terus, woi, tunggu bentar gitu. Dia lari dari pintu masuk, dia lari ke arah tempat kita berdiri. Terus tiba-tiba dia langsung ngerangkul kita berdua. Siapa yang menang? Terus aku nggak bisa jawab kan. Jar, siapa Jar? Lu dari tadi nonton nggak merhatiin apa? Kagak, gue nggak ngerti. Ini kelompoknya Bang Faldo, temennya si Ade katanya menang. Oh gitu, udah berapa kosong nih? Udah 2-1 sih. Oh iya, kalau udah tuh kan si Yogi nonton lagi. Terus kata Yogi gini, ini uang buat kalian. Uang apaan ini? Uang hasil jualan durian kita. Kan katanya duriannya hilang. Ya hilang, kan udah dijual. Yang bener aja Gi, jangan sampai uang lu yang lu kasih buat kita. Kagak, gue ngeprank doang, gue ngerjain kalian doang. Pasti kalian panik juga. Yang bener Yogi, bener, diambil aja ya. Ini uangnya dari gua dan ini hasil jualan durian kita.
lakunya 60.000. Bagi 3 jadi 20.000. Kita bisa jajan hari ini. Yeay gitu. Mereka tuh bener-bener kayak seneng, se-excited itu. Aku juga seneng dapat uang. Udah deh, akhirnya aku sama Fajar, Yogi muter-muter dulu, terus nyari jajanan. Terus nggak lupa juga aku beli minum dan pengen aku kasih sama Bang Faldo, karena aku setiap main dan setiap ngelihat Bang Faldo aku selalu nyiapin air minum Bang Faldo gitu. Nggak tahu kenapa, seneng aja gitu ngasihin dia air minum gitu.